Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bikulli niyatin shalihah wa bi barakatil auliya wa bil khusus Syekhina Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah wa khassatan ilal muallif al-kitab al-mabadi al-fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah. Nafa'anallahu bi'ulumihim fid daraini. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa baraka wa sallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik santriwan dan santriwati Pondok Modern Selamat Batang, terkhusus kelas 10 yang Bapak banggakan, Bapak ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di Pondok Modern Selamat Batang. Bapak harap kalian bisa khidmat atau kalian bisa lebih rajin dalam belajar di Pondok Modern Selamat Batang meskipun dalam keadaan daring. Baik santriwan dan santriwati terkhusus kelas 10 yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama agar ilmu kita bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik santriwan dan santriwati Pondok Modern Selamat Batang yang Bapak banggakan, terkhusus kelas 10 putra maupun putri. Jadi di dalam kitab ini kita akan belajar mengenai at-thaharah, terus ada juga wudu ya. Setelah itu ada al-ghuslu, yaitu al-ghuslu itu mandi wajib. Ada tayamum, ada juga mengenai sholat dan lain-lain sebagainya. Masih banyak lain yang akan kita pelajari bersama untuk satu semester ke depannya. Baik santriwan dan santriwati, sedikit kita belajar bersama ya. Silahkan disimak baik-baik. Bapak akan langsung masuk dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. At-thaharah, yaitu bersuci. Al-ma'u at-tuhur, air yang suci. Huwa adalah kullu ma nazala minas sama'i, setiap apa yang turun dari langit. Jadi air yang suci itu setiap yang turun dari langit. Au nabagho minal ardi, atau bersumber dari bumi, yang mana bisa disebut yaitu mata air. Bakian ala asli khilqatihi, dalam keadaan tetap pada asal ciptaannya. Walam yataghayyar ahadu awsafihi, dan tidak berubah sifatnya, itu masih disebut dengan air suci.
bima salaba tuhuriyatahu walam yusta'mal li raf'i hadatsin au izalati najas, dengan perkara yang melepas kesucian dan dipakai untuk menghilangkan hadas ataupun najis, ya. Liqaulihi ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tuhuro, dan Allah telah menurunkan dari langit yaitu air yang suci. Jadi air hujan itu bisa dipakai untuk bersuci. Seperti apa? Bisa dipakai untuk berwudu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut. Huwa adalah at-tuhuru ma'uhu. Airnya itu suci. Hillun maitatahu, dan bangkainya itu halal. Jadi jadi dalam sabda Nabi itu dikatakan yang mana air laut itu suci, ya, dan bangkai yang ada di laut itu halal. Baik santriwan dan santriwati yang Bapak banggakan, terkhusus kelas 10, lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu al-ma'u an-najas, yaitu air yang najis. Huwa adalah alladzi waqa'at fihi najasatun. Jadi air najis itu yang terjadi atau adanya najis di dalamnya. Wa kana duna al-qullataini, dan itu kurang dari 2 kula. Nah, di sini ada kata-kata kula. Qullataini itu 2 kula. Jadi air 2 kula itu anggap saja kalian di rumah itu mempunyai bak mandi, itu ukurannya 60 cm, ya, panjangnya 60 cm, lebarnya itu 60 cm, dan tingginya 60 cm. Kalau air itu penuh, itu disebut dengan 2 kula atau setara dengan 270 liter air. Seperti itu. Jadi air najis itu disebut ketika ada najis yang berada dalam air tersebut dan air itu kurang dari 2 kula, kurang dari 270 liter air. Wa illam yataghayyar au kana qullataini fataghayyar. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza balagal ma qullataini lam yahmilul khabath. Pada di sini sabda Nabi, ya, sabda Nabi berkata, ketika air itu qullataini 2 kula atau disebut 270 liter, lam yahmilul khabath, maka najisnya tidak berpengaruh, maka air itu tidak disebut najis ketika berada pada 2 kula, ya. Akan tetapi ketika kurang dari 2 kula, maka air itu najis ketika ada najis berada di dalam air tersebut. Maka air itu tidak boleh dipakai bersuci atau berwudu, ya. Tidak boleh dipakai berwudu karena kurang dari 2 kula dan ada najis. Kalau tidak ada najis nggak masalah. Akan tetapi kalau ada
najis maka tidak boleh. Akan tetapi ketika air itu 2 kula, ada najis ataupun, eee, warnanya sedikit berubah, itu masih boleh dipakai bersuci, karena airnya 2 kula, tidak kurang dari 2 kula. Seperti tadi sabda Nabi, "Idza balagol ma'u qullataini lam yahmilul khobath." Ketika air itu 2 kula, maka maka najis itu tidak berpengaruh, meskipun mungkin ada najis itu tidak berpengaruh, meskipun mungkin, warnanya berbeda sedikit itu tidak berpengaruh, akan tetapi bisa dipakai untuk bersuci atau berwudu. Ya, santriwan dan santriwati, Bapak harap kalian bisa paham sampai sini. Ini hanya, eee, satu halaman yang kita kaji pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan mengkaji lebih banyak lagi tentang, air suci, atau di sini nanti pertemuan berikutnya ada yang namanya an-najasatu al-mughalladhah, heeh, najis yang berat. Ada di sini an-najasatu al-mukhaffafah, najis yang ringan, dan an-najasatu al-mutawassithah, najis yang sedang. Ya, mungkin pertemuan berikutnya kita akan, bahas tentang najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Baik santriwan dan santriwati yang Bapak banggakan, terkhusus kelas 10, Bapak harap kalian bisa menyimak video ini dengan baik, ya, dengarkan dengan baik, pelajari dengan baik. Semoga ilmu kita bermanfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.